semuanya, pernah kepikiran nggak kenapa pengalaman laki-laki dan perempuan di dunia kerja bisa beda banget? Nah, hal ini yang dipelajari dalam psikologi gender. Di sini kita melihat bagaimana peran, norma, dan ekspektasi sosial di masyarakat membentuk pengalaman kita. Tantangan gender ini nyata banget, mulai dari peluang karir, pembagian tanggung jawab, sampai stres kerja yang kita hadapi sehari-hari. Khusus untuk perempuan, ada beban gender dan hambatan sosial yang masih sering melekat. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, kita bahas istilah glass ceiling. Singkatnya, ini adalah hambatan yang gak kelihatan, tapi nyata banget ngebatasin perempuan buat naik ke posisi kepemimpinan, walaupun mereka punya kemampuan yang oke. Riset menunjukkan kalau fenomena ini sering memicu konflik antara urusan kerjaan dan keluarga, yang akhirnya menurunkan kesejahteraan psikologis perempuan akibat stereotip yang masih ada di lingkungan kerja. Fenomena ini juga kelihatan jelas dari data BPS di Indonesia. Proporsi perempuan di posisi manajerial sebenarnya terus naik nih, dari 32,26% di tahun 2022 ke 35,02% di tahun 2023 dan sampai 35,49% di tahun 2024. Walaupun ada kenaikan, angka ini menunjukkan kalau representasi perempuan di posisi kepemimpinan masih belum sepenuhnya setara dan masih jadi tantangan yang perlu kita perhatikan. Selain hambatan karir, ada tantangan berat lainnya, yaitu beban kerja ganda. Banyak banget nih perempuan yang setelah selesai kerja profesional di kantor, begitu pulang ke rumah langsung dihadapkan lagi sama tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak. Menurut riset, tuntutan yang datang bersamaan dari dua sisi ini tuh rentan banget memicu burnout dan tingkat stres yang tinggi. Datanya pun mendukung hal ini. Berdasarkan laporan BPS, ada sekitar 14,37% perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama di keluarganya. Dan menariknya, 84,39% dari perempuan hebat ini ternyata tetap harus mengurus pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan sendirian. Situasi pelik inilah yang bikin pekerja perempuan jauh lebih rentan mengalami stres kerja. Karena tekanan kerja yang dihadapi itu berbeda, tingkat stresnya pun ikutan beda. Data dari survei Gallup secara konsisten menunjukkan kalau perempuan melaporkan tingkat stres yang lebih tinggi, yaitu di angka 53% dibanding laki-laki yang berada di angka 45%. Angka ini memperlihatkan seberapa pentingnya strategi coping yang efektif buat menjaga mental health para pekerja perempuan. Secara psikologis, cara mengelola stres antara laki-laki dan perempuan memang punya kecenderungan yang berbeda. Perempuan biasanya lebih aktif mencari dukungan sosial, suka berbagi cerita, dan mengekspresikan emosi mereka. Kebalikannya, laki-laki cenderung lebih fokus pada penyelesaian masalah secara langsung. Perbedaan respon ini wajar banget kok dalam proses adaptasi. Nah, kalau masalah ketidaksetaraan dan beban ganda ini diabaikan, dampaknya tuh nggak cuma ke personal aja, tapi juga merugikan organisasi atau perusahaan. Kondisi stres dan burnout bisa menurunkan produktivitas kerja, menaikkan angka absensi, sampai memicu tingginya karyawan yang resign. Jadi, isu gender ini dampaknya langsung ke kesehatan mental pekerja dan efektivitas tempat kerja. Solusinya, perusahaan perlu menerapkan sistem promosi yang transparan dan bikin kebijakan yang mendukung work-life balance. Dari sisi individu, kita juga bisa belajar memanajemen waktu dengan baik dan membangun support system yang positif. Kesimpulannya, menciptakan lingkungan kerja yang setara dan inklusif adalah kunci utama untuk mengurangi stres sekaligus meningkatkan kualitas hidup para pekerja.